Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Afif SLMAK. Saya sebagai dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti, Kota Pontianak. Saya berlatar belakang pendidikan sarjana akuntansi dan magister akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan ranting keilmuan saya, yakni Sistem Pengendalian Manajemen, guna melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini berbobot sebesar 3 SKS dan wajib ditempuh pada semester 5 dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan implementasi sistem pengendalian manajemen dalam organisasi dengan penekanan pada integrasi informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana sistem pengendalian digunakan untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja manajemen agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Pokok bahasan mencakup konsep dasar dan lingkup pengendalian, tujuan dan strategi, tipe-tipe organisasi, pusat pertanggungjawaban, harga yang diterapkan, metode pengukuran kinerja, perencanaan dan prosedur anggaran, analisis laporan keuangan, pemberian kompensasi, karakteristik berbagai organisasi jasa dan non-profit, serta lembaga keuangan, konsep organisasi multinasional dan pengendalian proyek. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, maka mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi merancang, menganalisis, dan menerapkan sistem pengendalian manajemen yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan. Adapun kontribusi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK terhadap capaian pembelajaran lulusan pada program studi akuntansi dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2, mampu mengambil sikap yang tepat dalam bidang akuntansi dan keuangan sesuai dengan etika dan nilai-nilai profesional. CPL 3, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4, mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin keahlian dan mencegah plagiasi. CPL 5, mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. CPL 6, mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus dengan pengembangan sistem. CPL 7, menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi. CPL 8, menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. Yang pertama, mampu menjelaskan sifat batas-batas,
kegiatan formula strategi sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, mampu menganalisis lingkungan pengendalian manajemen, konsep strategi perusahaan, budaya organisasi, dan gaya perusahaan. Yang ketiga, mampu merumuskan pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan investasi perusahaan. Yang keempat, mampu menentukan harga transfer, mengukur aset atau nilai perusahaan dan membuat perencanaan strategis perusahaan. Yang kelima, mampu menyusun anggaran perusahaan, menganalisis laporan kinerja keuangan perusahaan, dan memformulasikan kompensasi manajemen. Sistem penilaian pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan komposisi kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir sebesar 35% dengan total sebesar 100%. Sistem evaluasi pada perkuliahan ini dengan total pertemuan sebanyak 16 kali, jika nilai kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan harus lebih dari 75%. Apabila kurang dari nilai tersebut, maka nilai mahasiswa secara otomatis E. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini, apabila mahasiswa mendapatkan nilai akhir 80 sampai dengan 100, maka akan mendapatkan nilai huruf A. Kemudian, apabila mahasiswa mendapatkan nilai 70 sampai dengan 79,9, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai B. Dan apabila mahasiswa mendapatkan nilai akhir sebesar 60 sampai dengan 69,9, maka akan mendapatkan nilai C. Dan apabila mahasiswa mendapatkan nilai 50 sampai dengan 59,9, maka akan mendapatkan nilai D. Dan terakhir, apabila mahasiswa mendapatkan nilai di bawah 50, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai E. Metode pengajaran menggunakan ceramah, kemudian mahasiswa juga diberikan kesempatan terlibat langsung dalam pembelajaran dan berinteraksi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan logis. Metode asesmen dalam mata kuliah ini ialah tugas individu dan tugas kelompok guna meningkatkan kemampuan analisis dan kolaborasi. Dan hasil asesmen akan disampaikan kepada mahasiswa sebagai bahan evaluasi. Metode pembelajaran pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ini adalah tatap muka dalam bentuk real classroom, meliputi delivery, interaction, and assessment. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sekaligus menciptakan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, serta mengetahui kondisi fakta di dunia kerja dan perusahaan. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran dan pengajaran mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen pertemuan minggu kedua berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Jadi masih semangat ya di Jadi ini adalah minggu kedua kita pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ataupun SPM. Jadi di pertemuan kedua ini, adapun mahasiswa diharapkan dalam pertemuan ini mendapatkan sub CPFK ataupun kemampuan akhir yang direncanakan, yakni adalah mampu memahami tujuan dan strategi pengendalian manajemen. Nah, di minggu pertama kemarin kita membahas tentang konsep-konsep mengenai sistem pengendalian manajemen. Jadi, pada minggu 2 ini kita membahas tentang tujuan dan strategi perusahaan. Jadi di dalam sistem pengendalian manajemen itu setelah dari konsep kita akan teruskan dengan tujuan dan strategi perusahaan. Karena ini menjadi awal dan langkah yang pertama diambil dari sistem pengendalian manajemen. Kira-kira ada yang masih ingat dengan konsep dasar mengenai sistem pengendalian manajemen? Jadi kita refresh kembali dengan pertemuan sebelumnya, di mana mengenai konsep ruang lingkup pengendalian manajemen ini adalah merupakan proses di mana para manajer, para pimpinan, ataupun para atasan mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi demi mencapai tujuan organisasi.
supaya lebih bisa kita pahami. Nah, ini kita gambarkan sebagai organisasi. Kira-kira mau berapa orang? Ganjil aja ya, ganjil aja kita ambil 3 orang. Nah, kita anggap ini adalah organisasi. Organisasi di mana ini kita kasih topi sebagai tanda, anggap aja dia pimpinan ya, ada ban kaptennya. Kira-kira organisasi, pimpinan organisasi ini ingin mempengaruhi para bawahannya. Para bawahannya ini adalah panah. Ini gambar saya cukup fantastis ya. Tapi supaya lebih jelas kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah gambarnya, di mana kita posisikan sebagai ini adalah pimpinan dan ini adalah para bawahan. Para bawahan ini membawa apa? Membawa anak panah. Membawa anak panah dengan ada apa ini? Ada tujuan. Ada tujuan, ada sasaran maupun target. Hingga pertanyaannya, siapakah aku atau siapakah kita di dalam tema kita pada hari ini? Kira-kira sasaran, apa lagi? Tujuan, target, dan apa lagi itu? Bawahan, dan satu lagi adalah atasan. Atasan ini membawa bawahan dengan anak panah menuju target yang diinginkan. Sehingga, hello, AIM adalah strategi, saya adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga strategi ini memberikan konteks luas yang mana seseorang dapat mengevaluasi optimalan unsur-unsur sistem kendali manajemen. Jadi ini atasan ini ya dia harus bisa membawa bawahan yang kebetulan dalam gambar ini hanya 2 bawahannya dengan apa yang dibawa. Ini adalah strategi. Strateginya dalam bentuk arah panah. Arahnya mau dibawa mana? Mau bawa ke sana, mau bawa ke atas, mau bawa ke kanan. Maka bawa ke tujuan. Jadi sesuai dengan tanda panah ini dia harus membawa ke titik tengah. Jadi di titik tengah ini adalah destinasi. Destinasi ini sebagai tujuan. Jadi tujuan ini siapa? Tujuan adalah akhir yang ingin dicapai organisasi. Dan tujuan yang ada dalam organisasi adalah hasil keputusan CEO, atasan, ataupun pimpinan organisasi dengan saran dari para anggota manajemen ataupun para staf yang ada hingga senior di bawah kepemimpinan CEO ataupun pimpinan organisasi. Nah, di dalam strategi dan tujuan organisasi khususnya mengenai pengendalian manajemen itu ada tingkatan-tingkatan strategi level. Strategi level ini terbagi menjadi 3 pembagian. Jadi ada fungsional, ada unit bisnis, ada tingkat korporasi. Jadi terbagi 3 sesuai dengan gambar ini. Gambar ini mengartikan bahwa secara struktur organisasi, kalian kebayang dengan struktur organisasi? Kebayang? Jadi dari paling atas ada 1, kebagi 2 atau 3, kemudian kebagi lagi, pecah menjadi lebih banyak. Nah itulah tingkatan-tingkatan ataupun strategi level dengan tipe-tipe levelnya. Nah, dalam levelnya, maka yang paling rendah adalah di strategi fungsional. Fungsional, kemudian unit bisnis dan tingkat korporasi. Nah ini penting dibagi supaya kembali kepada fokus tujuan utama dari sistem pengendalian itu adalah mengendalikan. Jadi kalau saya cerita sebelum di tahun 2020 saya sebelum menjadi dosen adalah di bagian financial control. Nah, bagian financial control itu tetap mendapatkan pembagian. Jadi bukan berarti bahwa pengendalian ini, level-level ini tidak berlaku di bidang akuntansi, tidak. Karena saya ini sebagai financial control
dengan ada area ini adalah mengartikan ini adalah area ramai, area publik, dan ini adalah area vital. Artinya apa? Walaupun saya orang akuntan, saya adalah akuntansi, tetapi saya dapat masuk ke seluruh area. Dalam hal ini saya ini sebagai pengendali, tetapi pengendali karena sisi keuangan semua harus dikendalikan. Dan dalam hal ini adalah 2020. Fungsinya apa sebagai pengendalian? Ini tidak akan berlaku sepanjang masa. Jadi setiap tahun itu akan diverifikasi dan diperpanjang. Bahkan dengan ini adalah alat ataupun media sebagai bagian strategi level pengendali, ini berfungsi bukan hanya sebagai identitas tetapi sebagai akses ke setiap ruang-ruang tertentu. Nah, tentunya saya ini berada di posisi di sini. Tetapi karena saya sebagai financial control, saya dapat mendapat akses untuk masuk ke beberapa lini. Dan ini adalah bagian pengendalian. Bayangkan kalau tidak ada ini, ya maka semua pihak bisa masuk akses. Dan bayangkan ya, ganti tahun bisa. Jadi dengan adanya ini adalah sebagai pembagi tingkatan, dan tentunya dengan adanya strategi pengendalian ini, maka apa yang ingin dicapai oleh perusahaan? Tentunya adalah tujuan ingin di. Dengan ada pembagian ini, sehingga mulai dari strategi yang dirumuskan secara spesifik, kemudian strategi unit bisnisnya, hingga tingkatan secara korporat itu dapat dicapai. Nah, kita lanjut lagi dalam hal strategi dan tujuan ini, maka kita juga perlu mengandalkan dengan analisis SWOT. S itu adalah strength alias kekuatan, dan W adalah weakness alias kelemahan, dan O ini adalah opportunity alias kesempatan, dan T-nya adalah threat. Threat itu adalah ancaman. S-nya apa? Strength. Strength itu adalah kekuatan. W-nya adalah weakness, kelemahan. O-nya adalah opportunity, kesempatan ataupun peluang, dan T itu adalah threat, ancaman. Jadi di dalam pengendalian ini ya penting untuk strategis dan tujuan yang efektif. Organisasi dapat meningkatkan peluang keberhasilannya, apa peluang yang ada terjadi di saat ini, hingga ancaman. Karena kenapa? Ini penting. Ini harus penting dan balance, berkesinambungan. Karena jangan sampai perusahaan ataupun organisasi itu hanya tahu kekuatannya tapi tidak tahu kelemahannya, atau jangan sampai tahu kelemahannya tapi tidak tahu peluangnya yang ada. Dan paling penting juga hanya tidak tahu peluangnya tapi juga tidak tahu ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya salah satunya ini. Ini penting. Kenapa ID card penting? Salah satu contohnya. Jadi ID card ini adalah sebagai pengendali. Pengendali supaya ya, salah satunya apa? Tidak disalahgunakan. Bahkan ID card itu harus diverifikasi setiap waktu, setiap tahun supaya tidak ada penyalahgunaan. Karena ini identitas bisa menjadi ancaman. Balik lagi, yang namanya perusahaan tentunya ingin mencapai tujuan. Tujuannya tercapai ya haruslah menggunakan strategi. Strateginya tentu haruslah menggunakan analisis dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di dalam kita menetapkan tujuan dan strategi khususnya untuk pengendalian manajemen, selain kita menggunakan SWOT, tentunya kita juga dapat menggunakan yang namanya balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard itu adalah bagaimana kita mengupayakan dari berbagai sudut pandang supaya semuanya balance, supaya semuanya seimbang. Mulai dari perspektif keuangan, dari perspektif pelanggan, dari perspektif proses bisnis internal itu sendiri, hingga sampailah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karena selain daripada kita melihat dari sisi kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan ancaman, tentunya dalam hal pengendalian kita harus memandang dari segala sisi supaya proses pengendalian ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan daripada perusahaan itu sendiri. Nah, dengan adanya perspektif ini, sehingga kita sebagai seorang akuntan, sebagai seorang keuangan yang memandang dari sisi pengendalian tidak hanya terbatas dengan perspektif keuangan. Karena bagaimanapun perusahaan itu dapat berdiri, dapat berjalan, dan dapat mencapai tujuannya
hingga mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun, penting untuk menimbang dari berbagai sudut pandang. Karena kalau hanya ada keuangan dan tidak ada dari sisi pelanggan, dari sisi bisnisnya, daripada pembelajaran dan pertumbuhan, tentu perusahaan tidak akan dapat hidup dan dapat berkelanjutan. Jadi penting, walaupun untuk sebagai seorang akuntan, ya tetap penting memperhatikan yang namanya balance scorecard. Apalagi dalam hal ini khusus untuk pengendalian manajemen. Mengelola kinerja perusahaan, mengelola kinerja keuangan, mengelola kinerja organisasi secara menyeluruh tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada kepuasan pelanggan, kepada efisiensi proses bisnis, kepada pembelajaran, pertumbuhan, dan pengembangan karyawan itu sendiri. Nah, dengan demikian, tentu baik perusahaan, baik organisasi, apabila sudah menerapkan dengan menggunakan analisis SWOT ini, ditambah dengan analisis balance scorecard, tentunya ya perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan strategi yang paling efektif dan paling maksimal. Baik, nah untuk memperdalam evaluasi pembelajaran kita dan untuk memperdalam pengetahuan semuanya mahasiswa, kira-kira sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan? Baik, silakan Kesti. Tadi kan dijelaskan ada tujuan doang. Baiklah, saya ingin menanyakan kenapa penting tujuan dengan SPM? Baik, terima kasih. Jadi tujuan kenapa penting? Karena tujuan dalam pengendalian ini harus berangkat dari tujuan akhir. Tujuan akhir dari sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi itu apa sih yang ingin dicapai? Dalam hal ini, kalau kita ambil contoh dengan pengalaman pada saat saya sebelum masih menjadi pengajar, tujuannya adalah misalnya kita ambil contoh pada bandara, maka bandara itu inginnya apa? Inginnya pertama adalah melayani, yang kedua inginnya aman, dan yang ketiga adalah inginnya profit oriented. Makanya dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai, maka mereka dalam hal ini perusahaan harus membuat pengendalian. Pengendalian ini dalam bentuk salah satu contohnya adalah dengan membuat ID card. ID card ini sebagai identitas, sebagai pengenal, sebagai akses untuk berada di wilayah-wilayah tertentu. Dan termasuk kalau kita ambil contoh dengan pengalaman ini ada maksudnya. Tidak semua orang yang memiliki ID card itu mempunyai akses ke seluruh tempat. Karena kode ini sebagai pengendalian. Jadi kalau tidak ada ini, maka pengendaliannya tidak akan tercapai. Dan kalau tidak ada tujuan, maka pengendalian tidak memiliki arah kemana sih ingin dibawa perusahaan atau organisasi yang ada. Dengan tadi ada pembahasan dari saya, kemudian ada tanya jawab dari para mahasiswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dengan contoh-contoh yang ada beserta dengan penjelasannya, bahwa strategi ini adalah sebagai petunjuk umum suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Tentunya organisasi yang dimaksud ini tidak hanya pada level yang besar, tetapi juga pada skala-skala yang lebih kecil. Dan tujuan ini merupakan poin akhir. Jadi sesuai dengan kita gambarkan di sini sebagai titik tengahnya, bahwa tujuan ini adalah poin akhir atau hasil akhir dari proses perumusan strategi. Karena ada tujuan, maka dapatlah disusun strategi yang diinginkan dan dapatlah pimpinan sebuah perusahaan sekaligus sebagai pihak pengendali itu membawa kemana arah perusahaan dan arah pengendalian yang ingin dilakukan. Nah, supaya hasil pembelajaran kita pada hari ini dapat kita evaluasi dan kalian juga dapat melakukan tugas secara mandiri, kita akan coba dengan latihannya melalui quiz di depan. Silakan kita gunakan teknologi, kita gunakan gadgetnya dan jaringan internetnya untuk melakukan quiz ini.
meninggalkan rekan-rekan yang lain. Kemudian di urutan kedua ada Andas, dan yang ketiga ada Francisca. Quiz tadi ini kalau kita lihat adalah bahwa semua peserta sudah dapat memahami mengenai strategi dan tujuan dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen di minggu kedua ini. Nah, supaya menjadi ada bekal untuk pembahasan kita di pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga. Jadi tugas masing-masing adalah mendownload ataupun mencari laporan tahunan atau annual report di Bursa Efek Indonesia. Itu adalah untuk membahas tipe-tipe sistem pengendalian perusahaan. Jadi nanti minggu depan silakan dibawa laporan tahunan perusahaan. Nanti kita akan membahas dan mengulas mengenai tipe-tipe pengendalian di dalam perusahaan. Sebelum pertemuannya saya tutup pada hari ini, maka saya kasih pantun dulu. Hati yang gelap, hati tak bertuan. Sinar mentari siang, terang benderang. Jika ingin berhasil mencapai tujuan, sediakanlah strategi perang. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekian video rekaman pembelajaran dan pengajaran dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti, Kota Pontianak. Terima kasih.